warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Sekarang mata pelajaran kalian adalah PPKN dan bab yang akan kita bahas mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka marilah kita membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan memiliki beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai fungsi norma dalam masyarakat. Yang kedua, mengenai pengertian keadilan. Dan yang terakhir, mengenai hubungan hukum dalam keadilan. Fungsi norma dalam masyarakat yaitu sebagai petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Norma telah melekat di individu atau masyarakat sebagai petunjuk perilaku yang diyakini kebenarannya. Artinya, norma akan mengarahkan perilaku manusia sesuai ketentuan dalam norma. Pada umumnya, manusia mematuhi norma karena takut akan sanksi. Fungsi norma dalam masyarakat yang kedua yaitu berfungsi dapat mencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat mempunyai kepentingan dan keinginan yang beragam, sehingga ketika kepentingan dan keinginan itu tak sejalan, maka akan menimbulkan suatu masalah. Dan di situasi seperti ini, maka norma dapat mengatasi hal ini dengan memberikan batasan-batasan untuk kepentingan bersama. Fungsi norma dalam masyarakat yang ketiga yaitu akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Norma memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu, norma juga berfungsi memberikan kepastian hukum bagi warga negaranya. Oke, subbab kedua mengenai pengertian keadilan. Nah, yang dimaksud dengan keadilan adalah suatu tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Macam-macam keadilan. Yang pertama adalah keadilan komutatif. Keadilan komutatif merupakan keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Yang kedua adalah keadilan distributif, di mana keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa dan kemampuan yang telah disumbangkannya. Contoh seperti sopir memperoleh upah. Yang ketiga, keadilan konvensional atau keadilan yang mengikat warga negara karena keadilan itu didekretkan melalui suatu kekuasaan khusus atau hukum. Nah, misalnya suatu yang adil bila setiap warga negara membayar pajak. Dan keempat, merupakan keadilan kodrat alam, di mana keadilan yang bersumber pada hukum alam. Misalnya, sifat wanita lebih halus dari seorang pria. Selain itu ada yang namanya keadilan perbaikan, keadilan moral, keadilan prosedural, keadilan yang dipengaruhi teori perjanjian masyarakat, dan keadilan yang dipengaruhi status. Hubungan hukum dan keadilan. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Karena di depan hukum tidak ada yang diistimewakan. Tegaknya keadilan hukum adalah menjadi jaminan bagi perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab seperti pada sila kedua dari Pancasila, sekaligus sebagai perwujudan dari Pancasila sila kelima. Nah, alhamdulillah materi yang kita bahas hari ini sudah selesai dan ada beberapa tugas yang bisa menambah pengetahuan kalian. Yang pertama adalah sebutkan 3 hal-hal yang melanggar hukum, dan yang kedua sebutkan 3 pernyataan-pernyataan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Tugas kalian silahkan dikerjakan dan ditulis pada buku tulis kalian masing-masing, dan silahkan dikumpulkan dan difotokan kepada wali kelas mata pelajaran kalian. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.